itu rokikon, termasuk hamba saya. Isrina adapun 20, apanya jildatan, isrina 20, jildatan jilitannya atau pecutannya. Jadi hukum aslinya kalau kok orang merdeka itu dipecut 40 kali. Kalau hamba saya sekarang nggak ada ya, maka dipecutnya separuhnya. Nah, itu begitu qolal mu'allif rahimahullah. Cuman nyicip Pak, nggak urus seperti itu. Ini ada cerita apa ya, cerita tapi nggak tenar, tapi sungguh itu suatu pelajaran yang termasuklah orang yang sangat adil. Jadi sahabat Umar itu punya anak laki-laki itu 2. Nah, yang satu yang terkenal itu namanya Abdullah bin Umar itu, yang banyak meriwayatkan hadis, kan, yang termasuk guru-gurunya nanti sanadnya dari ke Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i, Imam Rafi' termasuklah kan. Terus Abdullah bin Umar, baru sahabat Umar, terus baginda Nabi. Ada satu lagi saudara beliau itu yang dihukum oleh sahabat Umar sendiri. Namanya Ubaid, kan tidak keliru. Ubaid bin Umar bin Khattab. Wah, itu dihukum sendiri sama sahabat Umar. Tapi dihukumnya itu bukan karena minumnya, tapi gara-gara dijebak minuman. Nah, itu bahaya. Dijebak loh ini. Bukan sengaja dia itu Pak, jalan-jalan, bahasanya begitu. Bapaknya menjadi khalifah itu. Nah, sama orang-orang Yahudi, nah, dikasih ibaratnya tuh bahasanya Pak Tamrin dikasih teh. Nah, terus atau mungkin minuman yang umumnya itu halal gitu. Nah, ternyata beliau itu sama orang Yahudi itu dikasih minuman yang memabukkan. Namanya orang tidak biasa ya kan. Minum dikit wae sudah mabuk itu. Lah rupanya ketika mabuk tadi beliau nggak sadar ada seorang perempuan, nah, digituin gitu. Nah, terus akhirnya hamil kan gitu. Laporanlah si perempuan tadi kepada sahabat Umar. Yo, hebatnya perempuan tadi, bajunya Ubaid bin Umar itu disimpannya sama perempuan tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, kan itu. Takutnya itu tadi karena perempuan tadi tahu kalau Ubaid ini tadi beliau tidak sadar kan gitu. Karena ditipu orang Yahudi tadi. Nah, itu kisahnya seperti itu. Maka ketika sudah hamil betul perempuan tadi dikasih apa namanya? Karena beliau tidak namanya dipaksa namanya kan. Nah, maka tidak dihukum. Itu malah dikasih apa namanya? Fasilitas oleh sahabat Umar dan disuruh besarkan anaknya. Nah, baru setelah itu beliau datang ke tempat anaknya tadi, Ubaid tadi. Nah, datang tuh masih makan, ditunggu dulu ya, sudah makanlah dulu. Ada apa Bapak? Anda ada apa? Nantilah, makanlah dulu. itu. Nah, itu salah satunya, makanya termasuklah adab atau tata krama, jangan menasihati orang kalau ketika masih makan. Nah, anak kita kalau lagi makan jangan dimarah-marahi Pak Sedes. Nah, itu termasuk contohnya sahabat Umar. Nah, dihukumnya ditunggu dulu. Nah, itu ya. Nah, akhirnya sudah makan ditanyoi. Apa benar kamu melakukan ini? Nah, itu. Ayolah, masih bantah beliau, bantah itu aku enggak sengaja dan lain sebagainya. Akhirnya ya mau enggak mau ya ngaku, tahu deh lah sahabat Umar. Setelah ngaku disueretnya di tempat umum. Anaknya tadi diseret. Nah, kalau macam Pak Tamrin itu tarik jenggotnya gitu ya kan. Bawa tempat umum. Diumumkan pula sama beliau itu. Nah, itu maksud sahabat-sahabat lainnya jangan katanya kan gitu. Wong dia dalam keadaan tidak sadar. Namun yang namanya sahabat Umar kan nggak urus dia, saking adilnya walaupun anaknya sendiri ya dihukum. Wangilah tukang cambuk. Ya, tukang cambuk itu hampir enggak tega gitu.
Jadi hukumannya karena dia berzina, karena dia belum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau muhson sudah menikah, dilempari batu, diranjam namanya. Itu dipecut 100 kali mati. Meninggal. Nah, itu. Nah, setelah malam pertama itu dimimpin. Sahabat lainnya dimimpin, bapaknya yaitu sahabat Umar ya dimimpin bahwa beliau sudah bersama Nabi, gitu. Dan Nabi bangga sekali karena sahabat Umar menegakkan keadilan walaupun kepada anaknya sendiri menegakkan hukumnya Allah. Nah, itu seperti itu. Sudah bersama Nabi diimpi ya seperti itu. Ya sebenarnya nggak tega juga sahabat Umar itu, tapi itu hukumnya Allah. Dia bacakan waman lam yahkum bima anzalallah, maka termasuk orang-orang yang dolim kan, itu seperti itu. Makanya dikhat itu ya gara-gara ini minuman itu. Makanya kalau di kitab-kitab lainnya termasuk minuman keras itu yang memabukkan itu termasuk ibunya dosa atau ibunya kemaksiatan. Nah, kan gitu. Karena orang itu asal sudah mabuk akalnya hilang. Nah, seperti cerita yang di kitab apa itu Bulughul Maram. Bulughul Maram gitu ya. Di hadis itu. Orang ditawari zina enggak mau, suruh bunuh anak kecil enggak mau. Nah, atau milih yang ini ringan yaitu minuman keras. Akhirnya setelah mabuk dapat semua gitu. Anak kecil ya dibunuh ya kan. Induknya ya dizinoi kan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, maksud dia kan ini ringan, ini minum kan gitu. Kalau bunuh dosa besar, zina dosa besar. Lah dikiranya minum itu enggak dosa besar. Padahal setelah minum itu dia enggak sadar, akhirnya anak kecil ya dibunuh. Perempuan tadi ya dizinoi. Nah, itu seperti itu. Maka latihan ditinggalkan. Walal mu'alif rahimah, latihan ditinggalkan. Jangan kok delik-delik malah ya kan. Kalau dulu wah takut, sekarang delik-delik. Tapi ada perkembangan kalau sudah delik-delik itu sudah malu. Tahu delik-delik Pak? Ngumpet-ngumpet. Nah, seperti itu. Jangan ditinggalkan Pak Janis ya. Nah, termasuk yang Pak Janis apa tadi? Yang mereknya apa tadi? Kencur dengan apa tadi? Nah, itu ya. Nah, itu termasuk yang itu ya. Termasuk yang tidak boleh ya. Termasuk yang haram. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yajuzu dan diperbolehkan ayat belugo jika menyampaikan siapa imam bi dengan khatnya, ail khadus surbi artinya khat atau hukumannya minum-minuman keras, samanina kepada 80 apanya jildatan jilidannya. Jadi pokoknya jangan sampai kurang dari 40. Kalau dikurangi dari 40 enggak boleh, ditambah boleh. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, tujuannya apa? Biar kapok. Untuk mengapokkan atau untuk memberi pelajaran efek jera istilahnya. Wa ziyadatu dan bertambah ala arba'ina atas 40 fil hurri di dalam orang yang merdeka. Wal isrina dan 20 firaqiki di dalam hamba saya atau budak. Ala wajhi tasiri atas jalan yaitu memberi pelajaran atau memberi efek jera. Wakilah dan dikatakan ziyadatu adapun tambahan alama atas hukum dukiro yang diterangkan itu hadun hukuman. Walahada dan atas inilah hukum yang tani'u dilarang apa anaksu mengurangi anha dari 40. Jadi paling sedikit harus 40. Kurang dari 40 enggak boleh, kalau nambah boleh. Nah, gitu maksudnya. Mecutnya itu loh gitu. Nah, mecutnya itu ya kan nyambuknya itu kalau 40 kurang dari 40 enggak boleh. Nah, kalau lebih dari 40 boleh gitu. Apalagi kok kepala suku macam Pak Tamrin ya kan. Plus sambil digereti jenggote sidik-sidik gitu. Kurang ajar kan itu. Tokoh ya kan itu. No. Enggak, kalau diadat betul enggak Pak Rozak ya? Kalau tokoh 2 kali lipat ya kan? Nah, itu berarti tambah cuabuti jenggotnya itu. Jenggotan sudah putih kok ya, masih ikut anak buahnya, murid-muridnya ya kan?
Pak ditawari gratis sama muridnya, Pak Guru, sini apa ini? Nah, ini bikin melayang-layang biar tidak pening. Nah, akhirnya pening betul. Pening tapi nggak sadar. Akhirnya sama murid-muridnya diijek-ijek di bawah panggung tuh. Wajibu dan hukumnya wajib apa al-hadu hukuman alaihi kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, aisyaribul muskiri artinya orang yang meminum minuman yang memabukkan bi ahadi amroini dengan salah satu daripada dua perkara. Jadi asal memenuhi dua perkara ini, salah satu dua perkara ini maka boleh di had gitu. Bil bayinati dengan saksi, erojula ini artinya dua orang laki-laki, yashhadani yang bersaksi siapa keduanya, bisur bima dengan meminumnya sesuatu, dukiro yang sudah diterangkan. Yang penting ada saksinya, ada yang nengok. Nah, kalau Pak Tamrin kok dewean macam itu, nah kan, maka nggak boleh dihad, nggak boleh dihukum. Yo kalau enggak, gitu. Nah, siapa tahu ada orang yang iri ya kan, karena ingin mengincar posisi dia ya kan, nah, gitu. Ya kan nggak tahu, mau itu ngapo pula kau jadikan kepala madrasah. Dia tadi loh, nah kan gitu. Nah itu nggak boleh, ya kan? Asal ada kesaksian seperti itu, maka boleh sudah dihad. Awil ikrori atau pengakuan, ngaku dewek Pak Tamrin ya kan, umpama kan, aduh macam mana Pak Sekdes, aku tadi nggak sengaja, aku kira itu ya krakting deng, nah bahasanya kan gitu, rupanya sudah dicampur, yo katanya tuh dicampur krakting deng orang tuh katanya Pak, nah dikiranya krakting deng, dikasihkan sama saya ya kan, uang botolnya krakting deng ya saya kira ya untuk apa ya kan, untuk penyemangat lah, nah, kan gitu. Rupanya dicampur. Akhirnya Pak Tamrinnya mabuk. Ketika mabuk delik, karena delik supaya tidak ditengok orang. Rupanya sudah itu ngaku sama Pak Sekdes, sama Pak Kades. Nah ngaku sendiri seperti itu, maka baru boleh salah satunya boleh dia dihukum atau dihad. Yang pertama kalau ada orang yang menengok, saksi dua orang, ya kan? Atau dia ngaku sendiri. Nah, itu boleh dihad. Pengakuan minas syaribi dari orang yang meminum minuman keras tadi. Di anahu bahwa sesungguhnya syarib atau peminum itu syariba meminum siapa syarib muskiron kepada minuman yang memabukkan. Fala yuhaddu maka juga tidak boleh dihukum siapa syarib atau peminum bisa dari rajulin dengan kesaksiannya cuma satu orang laki-laki, wa mra'atin dan satu orang perempuan, harus dua orang laki-laki. Wala bisahadati imra'ataini dan juga tidak boleh dihukum dikarenakan kesaksiannya dua orang perempuan. Ya, siapa tahu perempuan tadi sakit hati ya kan? Pak Tamrin janji-janji bahwa besok nak dinikahi ya kan? Rupanya tidak, akhirnya difitnahnya ya kan itu. Wala biyaminin dan juga tidak boleh dihad atau dihukum disebabkan sumpah mardudatun yang ditolak. Wala bi ilmil qadi dan juga tidak boleh dengan sepengetahuannya qadi atau hakim. Wala bi ilmil ghairihi dan juga dikarenakan sepengetahuannya daripada orang lain. Maksudnya gini, yang nengok itu bukan saksi, tapi hakim. Nah, gitu. Nah, itu nggak boleh kalau dia dewek gitu. Harus ada saksi lainnya. Wala yuhadu dan juga tidak boleh dihad. Aitun dengan lagi siapa syaribu orang yang meminum minuman keras bil qoi sebab muntah-muntah. Nah, umpama Pak Tamrin minumnya di Simpang Kutoboyo. Nggak kate yang tahu, dia ya nggak ngaku. Nah, tapi tiba-tiba di depan musola sini muntah-muntah, nah, gitu. Nah, rupanya baunya katanya, wah ini bau itu kata orang kan itu. Nah, maka itu ya nggak boleh dihukum. Siapa tahu sprit kan gitu. Karena sudah masuk ke perut berubah jadi itu kan gitu.
Wal istingka'u, dan juga karena terciumnya bau. Bi an yasima. Yasima gambarannya jika tercium, yusima jika tercium, minhu dari peminum, apa raihatul khamri, bau daripada minuman, atau mulutnya bau. Padahal ya bau abab biola ya kan. Nah, karena saking baunya macam bau minuman, maka ya nggak boleh dihukum gitu loh. Nah, itu seperti itu. Nah, itu namanya istilahnya itu hukum-hukum orang yang meminum khamr. Itu seperti itu. Jadi orang yang meminum khamr itu hukumannya dihukum 40, paling sedikit 40 cambukan, bahkan boleh lebih, yaitu 2 kali lipat sampai 80. Nah, terus boleh dihukum tadi kalau disaksikan 2 orang, laki-laki, ada 2 orang saksi, atau enggak ada 2 orang saksi tapi dia ngaku sendiri, nah, maka baru boleh dihukum. Nah, kalau tidak ada 2 saksi atau tidak ada pengakuan, maka tidak boleh dihukum. Nah, itu begitu. Tapi kalau kita sudah pada semakin tua, ya enggak usah lah ya. Setiap sesuatu yang sama Allah dan Rasul itu larang, ya berarti itu berefek atau bermudarat, baik itu di dunia apalagi besok di akhirat. Mudah-mudahan kita dikasih tobat sama Allah, tidak lagi yang minum minuman keras lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.